Selamat datang di channel Kebun Anggur Import Jakarta. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto dan rekan-rekan seperjuangan kami. Ini adik saya Mas Viko dan ini ipar saya Mas Itno. Kami akan menjelaskan bagaimana cara penanaman anggur mulai dari nol, mulai dari cara meramu pupuk, mencampur aduk pupuk, sampai cara memindahkan anggur dari polybag ke pot atau ke media tanam lain. Setelah itu lanjut bagaimana caranya memilih pupuk yang baik. Nah, setelah itu kita lanjutkan bagaimana caranya perawatan dan pembuahan. Oke, para pemirsa pengangguran sekalian, semoga dengan tutorial video saya ini Anda bisa memahami dan Anda bisa sukses punya anggur seperti saya. Berbagai macam jenis anggur semuanya berbuah dan semuanya manis. Anggurnya rasanya manis dengan berbagai macam anggur, tentunya kita akan betah di rumah di saat kita libur. Oke, terima kasih, ikutilah video ini dari awal sampai akhir. Kita lanjut pencampuran media tanam yang bagus buat anggur. Di antaranya adalah media tanam pupuk sapi Pak Tani. Saya menggunakan pupuk sapi Pak Tani karena udah terbukti lumayan ampuh ya untuk pembibitan. Kalau untuk pupuk lanjutan bisa menggunakan kue kambing. Kita masukkan dulu. Anggap aja ini ukurannya 1. Setelah itu sekam bakar. Sama ukurannya 1. Habis itu sekam mentah, ukurannya 1 juga. Setelah itu diaduk sampai rata. Jadi jangan ragu-ragu, diaduk sampai rata. Kenapa menggunakan sekam bakar, sekam mentah, dan kohe sapi yang udah terfermentasi? Ini media tanam ini gembur, jadi untuk pertumbuhan akar itu sangat cepat dan dimungkinkan ada oksigen bisa masuk ke dalam karena tidak terlalu padat. Nah, setelah seperti ini kita gunakan bakteri E4 untuk menyempurnakan dalam fermentasi. Kita campur bukan langsung di sini tetapi dengan media air. Nah, ini bakteri E4, ini fungsinya banyak, bisa dibaca sendiri nanti. Di sini untuk saat ini nggak bisa karena syutingan. Nah, nanti Anda bisa membeli di toko pertanian. Ukurannya separuh daripada ini, namanya molase, gula tetes. Ini makanannya bakteri E4. Ini rasanya manis. Kalau nggak percaya bisa dibau, dari baunya manis banget. Nah, ukurannya kalau ini ibarat kata 1 gelas, bakteri E4-nya setengah gelas. Saya tidak bilang yang apa saya lakukan ini benar karena saya ukurannya juga sebenarnya kurang paham benar. Cuma ini yang saya lakukan dan terbukti anggur saya gemuk-gemuk. Dan alhamdulillah semua anggur saya berubah. Setelah diaduk, kita masukkan ke dalam media tanam. Kita aduk lagi. Ya. Diaduk lagi sampai rata. Sampai rata. Nah, ini akan saya praktekkan cepat supaya para penggemar anggur sekalian tidak jenuh untuk melihatnya. Nah, setelah tercampur rata, ini baunya manis kayak saya manisnya nih kalau gitu. Nah, setelah itu campurkan kapur dolomit sekitar 2 genggam. Ini kapur dolomit, ini terkena air tapi nggak apa-apa. 2 genggam kapur dolomit. Fungsi daripada kapur dolomit adalah menjaga pH tanah. Jadi tidak terlalu asam. Kalau pH-nya bagus, anggur cepat berbuah, anggur cepat besar, gemuk, dan cepat berbuah.
Tapi kalau pH-nya nggak bagus, walaupun dipupuk tiap hari, dia nggak akan, perkembangannya akan lambat, dan bahkan bisa mati. Jadi untuk menjaga supaya pH tanahnya itu tetap di antara 6 sampai 7, digunakanlah kapur dolomit. Ada juga banyak untuk menaikkan pH tanah, tapi harganya mahal. Nah, kapur dolomit harganya murah, solusi tepat. Satu karung hanya 35.000. Oke, setelah itu ini dimasukkan ke dalam karung, terus diikat, dibiarkan selama minimal 1 bulan supaya terjadi fermentasi yang baik. Tapi untuk hari ini itu tidak saya praktekkan. Saya praktekkan bagaimana caranya memindahkan bibit anggur dari polybag ke tempat ke tempat pot yang lebih besar atau ke tempat yang lain di media tanah. Nah, ini sangat rawan para pemirsa. Kalau ini kita cabut, akarnya akan rontok. Kalau akarnya rontok, pasti dia mati, nggak akan tertolong. Nah, bagaimana caranya memindahkan ini yang baik? Anggap aja ini dipindahkan ke pot ukuran 5 liter. Pertama, taruh dulu tanah. Media tanam yang kita aduk udah jadi seperempat. Setelah itu kita pindahkan ini ke dalamnya dengan cara gunakanlah cutter yang tajam, ya, cutter yang tajam. Kita sobek dari bawah ke atas, nah, dari samping sama, dari bawah ke atas. Nah, seperti ini supaya aman. Habis gitu, ini dibuka pelan-pelan. Nah, kelihatan akarnya. Nah, akarnya banyak. Jadi diharapkan media tanam ini tidak rusak, tidak goyang. Kalaupun lepas dia tidak semuanya. Nah, seperti ini Pak pemirsa, aman. Setelah itu pelan-pelan pindahkan ke media tanam berikutnya, ke dalam pot. Baru jangan malu-malu, pakai tangan aja, sedikit-sedikit, kanan kiri, seperti ini. Ditambahkan pelan-pelan. Tentunya pemirsa bertanya, itu kan media tanam baru dibuat, kira-kira mati nggak itu? Nah, ini namanya contoh yang nggak benar. Maksud saya mencontohkan cara memindahkan tanaman dari polybag ke dalam pot. Kalau yang benar, media tanamnya dibiarkan selama minimal 1 bulan, biar terjadi fermentasi yang baik, unsur haranya menjadi matang, masak. Unsur hara itu dibutuhkan oleh tanaman. Oke para pemirsa, setelah itu disiram dengan jenuh, disiram air sampai jenuh supaya dia tidak dehidrasi. Setelah kita pindahkan ke dalam pot, media pot, kita siram banyak sampai puas. Nah, seperti ini selama 3 hari. Oke, para pemirsa udah jenuh itu. Setelah itu, setelah kita tahu tanaman ini tidak layu, menyiramnya jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak menyiram, dia otomatis pH tanahnya akan turun. Jadi kita jaga supaya tanahnya ini antara basah dan kering. Kalau dia terlalu basah, pH tanahnya naik, otomatis tanamannya akan stuck. Dia tidak akan melakukan tunas baru, itu lambat tumbuhnya. Oke? Para pemirsa, lanjut tentang pemupukan anggur yang baik. Nah, setelah anggur itu tumbuh, kira-kira setinggi, boleh dibilang mungkin 0,5 meter atau 1 meter, dan dia udah keluar sulur. Nah, oke mundur, sulur itu seperti apa? Nah, setelah seperti ini pertumbuhannya, dia keluar sulur.
Ini sulur. Sulur ini fungsinya dia membantu untuk menempel di kayu atau di mana dia untuk merambat. Artinya kalau sudah keluar sulur dia siap di pupuk. Nah, oke, kita kembali ke pupuk. Untuk pupuk pertumbuhan yang baik, gunakanlah pupuk Mutiara NPK. Saya tidak menyponsorkan bahwa ini bagus banget, enggak. Maksud saya yang saya gunakan. Nah, pupuk Mutiara NPK 16 16 16 dengan unsur seimbang. Artinya nitrogennya 16, fosfornya 16, kaliumnya 16. Ini untuk pertumbuhan. Setelah itu begitu batang menjadi coklat dengan mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian batangnya menjadi coklat, kita tentunya pengen dia buah. Nah, ada pupuk untuk merangsang pembuahan yaitu MKP seperti yang saya terangkan di video-video sebelumnya. MKP ini merangsang pembungaan. Nah, dia merangsang mencegah kerontokan bunga. Dia merangsang tumbuh akar lebih cepat, dia merangsang pembungaan. Nah, KNO3 ini sama, ini mempertahankan supaya dia nggak cepat rontok bunganya. Ini kandungan kaliumnya tinggi. Nah, ini ada boron, boron ini kadang dipakai kadang enggak. Ini sedikit pemakainya. Ini untuk membuka pori-pori akar supaya dia menyerap unsur haranya di dalam tanah cepat. Nah, di antara pupuk semua ini yang paling penting adalah pupuk NPK Mutiara, unsur seimbang 16-16. Dengan ini pun anggur bisa berbuah. Jadi anggur bisa berbuah itu satu, pertama gemuk, keduanya dia udah waktunya dibuahkan. Artinya dia batangnya udah gak hijau lagi, pokok bawahnya menjadi coklat. Nah, nanti setelah ini kita lanjut, kita terangkan masalah pembuahan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Musuh utama anggur itu adalah jamur. Kalau dia dimakan belalang, dimakan ulet, dia masih bisa tumbuh. Tapi kalau kena jamur bisa mati. Nah, saya tidak membenarkan bahwa Amistar Top ini yang terbaik, tapi saya hari-hari menggunakan fungisida Amistar Top. Kecuali dia fungisida, dia ada ZPT, zat perangsang tumbuh. Artinya dia ada vitaminnya. Jadi begitu kita obatin, dia pun juga daunnya tumbuh dengan subur. Ya. Oke, kita lanjut ke pembuahan. Nah, ini saya contohkan anggur saya jenis akademik. Ini saya tanam di bulan Mei, awal puasa. Nah, ini batangnya udah coklat, udah hampir segede kelingking saya. Nah, ini dalam perjalanan pertumbuhan dia tumbuh terus, dan saya rajin membuang tunas air. Tunas air itu di ketiak daun ada 2 tunas, satu generatif yang membawa bunga, satu tunas air. Nah, tunas air ini seyogianya dipotek. Karena kalau kita pangkas tunas air, kecuali tunas generatifnya menjadi besar, dia pertumbuhannya cepat. Nah, ini contoh tunas air. Nah, dalam pertumbuhan anggur, pasti dia ada 2 tunas. Nah, ini dia. Ini tunas generatif, ini tunas air. Nah, tunas air kita potes, kita pangkas. Semuanya kita pangkas. Nah, fungsinya setelah kita pangkas, ini tunas generatifnya menjadi besar. Setelah batang ini menjadi kuning, karena perjalanan waktu akan berubah menjadi kuning, kita pilih mata tunas yang besar. Nah, habis itu kita potong. Anggap aja ini tunasnya besar, mata tunasnya kita potong di sini. Nah, begitu dia tumbuh tunas baru, dia membawa bunga. Ilmunya seperti itu. Nah, ini contoh konkret. Silakan sini, Mas. Nah, ini udah saya buangin tunas airnya. Tunas air saya buangin, terus sampai di sini saya potong. Ini bekas potongannya masih ada. Saya potong, terus dia tumbuh tunas baru. Nah, dia mbak bunga. Ini bunga pertamanya. Buah pertamanya ini jenis akademik. Nah, pas ini mekar, hujan deras, angin, akhirnya rontok. Diajar sama hujan. Jadi kalau pas kita berharap kalau pas mekar bunganya jangan sampai ada hujan. Nah, ini contoh yang bagus. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat. Nah, ini dulunya saya potong di sini, saya pangkas. Ini batangnya gemuk,
udah berwarna kuning, mata tunasnya besar-besar, saya potong pangkas di sini nih. Setelah saya pangkas, dia tumbuh tunas baru, 1, 2. Nah, satu tunas dia membawa bunga banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya 1, 2. Jadi sekali pangkas dia memunculkan 7 dompol anggur. Nah, ini bisa dilihat, ini jenis rizamat. Nah, ini rizamat, ini anggur Jepang. Ini saya potes di sini, dia hanya tumbuh 1 tunas. Tapi dia membawa 3 bunga, 1, 2, 3. Nah, ini udah hampir matang, 2 minggu lagi matang. Seperti ini para pemirsa. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini saya potes di sini, ini bekas potesannya. Nah, begitu saya potes, tumbuh tunas 1, 2, 3, 4. Nah, 4-4-nya mbak bunga. Nah, ini udah dicobain para pecinta anggur yang datang ke sini. Selalu saya suruh nyoba. Ini anggur sangat manis. Kalau tidak percaya sangat manis, datang ke tempat saya, buktikan. Kalau ternyata tidak manis, Anda dapat gratis 1 bibit anggur lokal. 2 juga boleh. Oke, demikian tadi pelajaran anggur secara singkat dari membuat media tanam, terus bagaimana memindahkan dari polybag menuju ke tempatnya di pot atau di tanah supaya aman. Kemudian bagaimana caranya pemupukan yang benar. Habis itu bagaimana caranya pembuahan sudah lengkap. Kalau Anda kurang yakin dan kurang lengkap, bisa WA, akan saya cantumkan WA. Bisa datang ke tempat saya. Anda bisa memilih pohon anggur, bisa memilih bibit-bibit anggur, ini bibitnya. Dan masih banyak lagi. Saya punya bibit baru, jumlahnya 1000 pohon. Karena permintaan anggur sangat banyak di Jakarta maupun di luar daerah. Saya kejar target, dalam 1 minggu saya ciptakan 1000 pohon anggur. Insya Allah 3 minggu lagi siap untuk diedarkan. Dan bagi para pemirsa ingin mencoba menanam anggur, bisa datang ke jalan MKV 1, Gang Film Laras Salon, Bapak Suprianto. Di rumah saya tak kasih spanduk pembibitan anggur impor Indonesia. Oke, semoga Anda sukses di dunia tanam anggur. Dan Anda menjadi pelopor supaya ke depan Indonesia swasembada anggur. Tidak lagi impor anggur dari manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.